Yang pertama online atau offline? Offline. Offline. Offline? Offline. Virtual meeting apa tugas? Tugas. Virtual meeting. Dosen rajin atau dosen yang tak hilang? Dosen yang suka ngilang. Dosen yang rajin. Zoom atau Google Meet? Zoom. Google Meet karena gratis. Mepet deadline atau kerjain langsung? Kerjain langsung. Mepet deadline. Perkenalkan, nama saya Usman Syihab, biasa dipanggil Usman. Saya dari Prodi Pendidikan Seni Rupa, jurusan Seni Rupa. Sekarang saya semester 5. Halo, perkenalkan nama aku Vina dari angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Oke, perkenalkan nama saya Ardian Bagus Firmansyah dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, Pendidikan Kepelatihan Olahraga semester 5. Perkenalkan, nama saya Safitrina dari Dharma. Saya dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, Pendidikan Kepelatihan Olahraga semester 3. Nama aku Fania, nama lengkap Putri Fania, semester 3 Fakultas Hukum. Nama saya Iskia Tanto Arwana, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris semester 5. Perkenalkan, nama saya Vijayanti dari jurusan Akuntansi semester 3. Halo, sebelumnya perkenalkan, saya Sira dari mahasiswa Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan angkatan 2019. Nama saya Maiswantoro, jurusan Fisika angkatan 2018. Saya Alfa Putri Devani dari jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, semester 3, angkatan 2019. Namanya Dewi, jurusannya Ilmu Politik, fakultasnya Ilmu Sosial, semesternya semester 5. Perkenalkan, nama saya Rafael Juan dari jurusan Bimbingan dan Konseling tahun 2018. Kalau kesibukan saya sendiri, saya masih aktif untuk latihan sepak bola, tetapi untuk 1 minggunya itu 3 kali. Jadi di sisi lain setelah saya ada latihan itu saya gunakan untuk ya main sosial media ataupun yang lainnya seperti itu, ngerjain tugas misalnya. Kesibukan ini sih lebih banyak kan organisasi sama kepanitiaan sih. Kena pandemi ya, jadi ya paling kayak kuliah online biasa, nge-zoom, terus habis itu ngerjain tugas. Kalau enggak ya rebahan, terus ngapain gitu. Ya kalau MIPA pasti ada praktikum ya, tetap ada praktikum, tetap ada laprak. Jadi kalau di fisika itu kan sekarang semester 5 itu prakteknya listrik elektronika, jadi pakai aplikasi gitu. Praktek ya ada silat tuh, praktek tuh. Jadi nanti kalau silat tuh per jurus tuh. Jadi minggu pertama nih, pertemuan pertama nanti jurus 1, selanjutnya nanti jurus 2. Gitu, nyambung terus sih. Banyak kegiatan di luar, ikut organisasi di luar seperti di Duta Damai Jawa Tengah, terus kemarin sempat ikut ajang Duta FBS. Ya paling itu sih, kesehariannya ya kalau nggak nugas ya ada kesibukan di luar. Okay. Kalau kegiatan di luar kampus enggak sih, paling itu cuman organisasi yang orda, itu lebih banyakkan rapat-rapat di kayak pendopo atau kabupaten kayak gitu. Kebetulan saya sendiri di sini sebagai di Fakultas Ilmu Pendidikan mengikuti beberapa organisasi yaitu Hima Psikologi dan juga kemarin mengikuti ajang Duta Fakultas Ilmu Pendidikan. Kemarin kan habis sibuk ngurusin BEM kan, dan sekarang udah pemira, jadi kayak udah nggak ngapa-ngapain. Jadi sekarang drakor. Kurang lebih kuliah online, terus ngerjain tugas, deadline seperti itu, dan juga ngikut organisasi, banyak kegiatan organisasi yang perlu diselesaikan. Yang selain kegiatan di kampus gitu, di rumah apa ya? Jualan sih kalau di rumah, iya. Cari duit ya? Iya benar. Ada hobi juga, aquascaping yang pertama itu, yang kedua ada kucing, dan nanti bakalan nambah hewan peliharaan lagi. Hewan peliharaannya gecko namanya. Gecko itu seperti tokek kalau bahasa Indonesianya. Kalau dibilang jenuh, pasti jenuh. Jenuh pasti ya.
Jenuh banget sih rasanya. Jenuh banget ya pasti. Lumayan. Jenuh iya kadang. Ya kalau jenuh sih jenuh ya. Jenuh banget. Oh, jenuh sih pasti, tapi ya harus dijalani. Jenuh aja, kebanyakan tugas. Karena nggak ada kerjaan selain kuliah. Karena selalu kan lihatnya di layar terus gitu kan, capek gitu. Terus lagian juga di rumah terus gitu. Kayak ngelihatnya objeknya itu aja gitu. Kalau aku pribadi kayak gitu. Karena kan kita kontaknya dengan laptop, dengan handphone, dan kita harus standby selama perkuliahan tuh di situ terus. Karena di sisi lain itu kan kita kan juga mau nonton terus kalau misal kita ada Zoom, ada pertemuan yang pokoknya ada pakai aplikasi lah. Pengennya sih nggak pakai aplikasi karena bisa konsentrasinya itu bisa lebih gitu untuk masalah seperti penerapan pembelajaran setiap harinya. Karena kuliahnya ya online mulu kan, kalau biasanya bisa ketemu langsung sama teman-teman kan lebih seru gitu. Terus tugasnya juga kalau online tuh terutama di seni rupa ya itu kerjanya kayak 2 kali gitu. Jadi nunjukin proses nih dari misal dari sketch kita foto dulu, kita upload prosesnya, habis itu kita lanjut proses selanjutnya sampai finishing kita upload kayak gitu. Karena kan ya nggak bisa ketemu sama temen, terus di rumah ya cuman rebahan, gabut, paling nonton film, terus sama ya mepet-mepet ngerjain tugas. Soalnya kan kayak kita tuh monoton, jadi ngerjain tugasnya kadang juga bingung sama siapanya, terus juga kayak renang nih, nggak ada yang ngevideoin, aduh bingung gimana caranya kan, nanti juga bakal jenuh juga sih lama-lama, soalnya juga nggak ada temen gitu loh. Saya nggak ketemu temen gitu, terus cuma di rumah kerjaannya bangun tidur makan selesai. Nonton anime, main, goleran di kasur. Ada rekomendasi anime gitu buat Attack on Titan sih. Ya itu tadi nonton film, terus paling main game, push rank kayak gitu. jarang keluar ya. Iya jarang keluar Pak di rumah. Paling YouTubean gitu aja sih. Kalau dalam 1 minggu biasanya kan itu ada kuliah online. Nah, 1 minggu itu harus ada 1 hari di mana bisa main keluar, harus itu supaya menghilangkan suntuk. Biasanya aku tuh suka ngobrol atau sama temen, walaupun nggak bisa ketemu secara langsung, jadi ngobrolnya biasanya kan ngajak WhatsApp video call kayak gitu, atau biasanya ngabisin waktunya dengan nonton, terus juga dengerin lagu, itu aja sih. Caranya sih kalau aku sih biasanya lihat K-pop, terus baca novel, terus ya kayak gitu deh. Pokoknya fangirling, ya cari hiburan aja. Boleh tahu nggak film favorit di drama Korea itu apa? Drama Korea banyak sih. Untuk tahun ini aku masih paling suka Hospital Playlist sih. Kalau jenuh ya aku main sih. Berusaha nyemangatin diri sendiri gitu sih. Gak ada nyemangat gitu. Ya, keluarga biasanya yang paling support. Jadi kalau misalkan feeling down, keluarga biasanya pokoknya kuliahnya yang serius gitu. Ya itu buat masa depan kamu sendiri. Iya, kayak gitu. Tempat parkiran kalau Eva ya, karena kelas kalau aku sih kebetulan kelasku tuh selalu dapat kelas pagi terus, dan itu tuh selalu rebutan tempat parkir kan. Eva kecil ya kan parkirannya gitu. Paling biasanya kalau luring itu ada mahasiswa yang aneh-aneh aja, ada aja tingkahnya yang lucu gitu. Pastinya canda tawa sama teman-teman di kampus itu kan nggak didapat di kuliah online. Yang dikangenin itu materinya lebih kena nih. Maksudnya penyampaian materi apalagi yang praktek itu tuh lebih detail gitu loh. Kan kalau kita online jadi tuh sebatas kayak kita melihat dosennya tuh juga kayak gimana ya? Kita cuma ini loh gini, ya udah kita praktekinnya gini. Kalau kita offline itu kan bisa dilihat nih satu-satu. Jadi kita kayak nanti ada mandiri juga. Nanti dosen tuh tahu perkembangan kita. Merhatiin dosennya langsung tuh lebih
bisa masuk gitu, materinya lebih paham, dan terus kita tuh improve materi dari dosen tuh biasanya lebih mudah. Biasanya tuh kan biasanya tidur di kos ya, kumpul sama teman-teman di kos. Abis itu kalau malam-malam makan bareng sama teman-teman. Terus abis selesai kuliah itu biasanya di tempat makan sama teman-teman. Pokoknya yang paling kangen kumpul sama teman-teman. Abis itu sama organisasi langsung sih. Soalnya kalau misalnya di online kayak gini nggak asik aja kalau misal organisasinya harus lewat online ya. Temen ya, karena nggak pernah ketemu temen, jadi kan ada temen yang somplak, ada yang aneh, ada yang rajin. Itu yang dikangenin sih. Yang dikangenin tuh pelajaran di kelasnya sih. Gebut-gebut di kelasnya, ngantuk-ngantuknya, sama kantinnya sih. Kalau yang dikangenin pasti ketemu teman-teman ya, karena kan kalau misalnya kuliah online nih ngelihatnya cuma ngelihat layar, jadi kayak kurang interaksinya. Dan yang pasti kangen juga sama kampus WIP dan kantinnya, karena kalau misalnya di rumah kan makannya sendirian lagi, nggak bisa bareng teman-teman. Jadi itu sih yang paling dikangenin. Yang aku kangenin mungkin juga terutama dari keseharian, karena kan kita kan beda dari offline dan juga online. Jadi untuk yang lebih kangen itu sebenarnya itu bertemu sama teman-teman langsung. Yang dikangenin dari kuliah offline ya, itu kumpul bareng sama teman-teman. Kalau kuliah online paling jam kosong ya udah kita tidur. Tapi kalau ketika kuliah offline kita bisa main bareng, kita bisa kerjasama lah istilahnya. Kalau enggak ya kita ngerjain tugas di gazebo. Lebih tepatnya lebih kayak interaksinya antar manusia tuh lebih dapat dibanding di online ini. Yang aku kangenin dari kuliah luring pastinya ketemu sama teman-teman ya, kita bisa kumpul bareng-bareng nongkrong di burjo gitu kan, sambil ngobrol, cerita, gibah-gibah gitu sih biasanya. Kalau nongkrong biasanya di mana, Mbak? Aku bukan anak nongkrong, Mas. Aku selalu di rumah 24 jam. Paling keluar tuh malam minggu itu keluarga sih. Bentar, mikir. Di Gboy sih kayaknya ya paling sering, atau di burjo karena deket sama kos kalau malam. Di bawah banyak. Tinggal jalan-jalan di bawah ya. Iya. Main Tinder gitu ya. Sering sih. Sering ya malah ya. Oke, ceritain enggak? Gimana? Aja terus udah pernah nemu apa dulu? Kalau main Tinder sih biasanya nyari-nyari teman UNES gitu, kepo aja sama teman-teman yang di kampus tuh siapa aja yang main gitu. Ya cewek lah. Gitu. Terus dapat ya? Dapat, terus kirim screenshotannya kalau ketemu sama teman, wah kamu juga main Tinder ternyata gitu. Sayang sekali nggak pernah. Karena sudah itu dong. Sudah menetapkan tapi ya masa mau cari lagi. Berarti masih setia ya? Nanti kalau mungkin kalau udah nggak setia bisa cari gitu. Mencoba untuk setia lebih tepatnya. Sebenarnya pengen, cuman lebih ke takut nyobanya, cuman jadi kayak udah nggak usah deh gitu. Nggak pernah. Judulnya apa gimana? Nggak, emang lagi nggak pengen aja nyari-nyari. Nggak pernah. Nggak pernah. Aku pribadi nggak seneng sih kayak gitu. Nggak pernah. Alhamdulillah sampai sekarang enggak sih, soalnya emang nggak suka kayak hal-hal yang begituan. Kalau mungkin cari kosongan waktu ya bisa nonton film, nonton movie, terus YouTubean atau apa gitu. Kalau cari aplikasi yang kayak gitu enggak deh. Kalau itu pernah tapi nggak terlalu serius. Nggak terlalu serius. Iya. Nggak sampai main-main keluar gitu ya? Enggak. Oh, enggak. Takut. Pernah. Dapat nggak? Apa? Dapat nggak? Enggak. Iya pernah. Pernah. Dapat nggak? Dapat. Sampai jalan-jalan gitu ya? Iya. Oke. Kalau cerita nggak? Ini aplikasinya disebutin juga nggak? Enggak. Jadi waktu itu saking gabutnya install Tinder. Terus sempet awalnya teman main-main aja, tapi ternyata orangnya deket rumah, ngajakin main. Oke deh. Setuju lah. Bisa dijelaskan? Setuju lah. Kan itu yang dinanti.
seneng banget pastinya. Soalnya bisa ketemu lagi sama teman-teman ke kampus bareng, terus bisa having time sama teman-teman lagi, bisa canda awal lagi sama mereka, like that. Pasti seneng sih dengar kabar itu. Cuman emang kita harus lebih hati-hati aja sih, kan emang masih pandemi masih ada gitu di sini kan. Jadi ya itu protokol kesehatan pasti harus. Terus kalau secara pribadi sih selalu jaga kebersihan aja. Kalau misal dilaksanain secara luring, pastinya seneng banget sih ya, karena kan udah jenuh di rumah, terus ya pengen ketemu sama teman-teman. Tapi kalau misal secara luring juga kita perlu mewaspadai juga, karena kan COVID ini masih terus berkembang, apalagi di Kota Semarang tentunya. Ya kita perlu yang namanya tetap menaati protokol kesehatan. Oke-oke aja sih, tapi kalau menurut aku sih kalau misal emang belum memungkinkan karena emang masih tinggi katanya tingkat bahayanya gitu ya. Jadi kalau menurut aku sih kayak nunggu aman dulu, takutnya kalau misalnya dipaksain nanti malah bisa naik lagi, terus kapan selesainya gitu. Kalau aku seneng karena emang kebetulan aku kan mau semester 6 kan, itu ada berkas, aku bikin berkas EVA gitu ya, emang harusnya luring gitu. Kalau itu kan ada sidangnya juga gitu. Ya sih, soalnya kalau IPA itu kan praktek itu kalau offline kurang maksimal. Jadi kalau offline pasti laboratorium buka, jadi lebih maksimal aja. Pasti lebih excited dan lebih senang sih, karena jujur masih semester 3 jadi masih banyak yang pengen dieksplor secara langsung kan. Kalau misalnya offline itu ada terhambat ya, ada kendala, jadi harapannya semoga bisa benar-benar maksimalin kalau misalnya nanti udah kuliah secara tatap muka lagi. Kalau pendapatku ya alhamdulillah sih, soalnya kan bisa nggak online lagi, maksudnya juga kuota kita kan walaupun dari Kemendikbud juga kita tetap keluar, iya itu ya enak aja sih. Aku juga berharapnya cepat-cepat sih, dipercepat lagi gitu. Kalau itu benar-benar terjadi ya syukur alhamdulillah, tapi kalau semisal kita lihat dari situasi yang ada untuk saat-saat yang akan datang itu saya nggak begitu berharap banyak, karena kita tahu situasi saat ini kan juga banyaknya COVID kan mulai meningkat. Jadi kalau menurut saya sendiri kalau semisal dipercepat offline-nya itu lebih baik, tapi melihat situasi terlebih dahulu seperti itu. Yang penting kita jaga kesehatan aja, semoga kita bisa ketemu lagi di offline selanjutnya gitu. Yang perlu disiapin yang pertama pasti dari kesiapan mental diri kita sendiri sih, karena yang pertama kan kita mungkin udah terbiasa online, jadinya pasti mikir udah biasa nih Zoom-nya belum mandi atau Zoom-nya mepet-mepet, yang penting ada aja deh gitu. Nah pasti harus disiapin lebih ke memaksimalkan apa yang harus dilakuin ketika kuliah tatap muka. Persiapan serang menghadapi kuliah yang bakal luring. Yang pertama pasti mental sih ya, mau nggak mau kita perlu menyiapkan diri kita, walaupun tetap dilakukan secara luring, kita perlu mempersiapkan diri kita seperti kayak tetap jaga kondisi tubuh, badan, biar nggak gampang tertular penyakit COVID seperti itu. Paling lebih prepare ke kesehatan aja sih, nanti kayak hand sanitizer dan lain-lain, lebih jaga ini aja, kesehatan, kebersihan gitu. Stok masker sih. Stok masker sih, soalnya pasti nanti tiap hari pakai masker dan harus ganti-ganti. Kalau itu juga udah persiapan dari awal, soalnya mental kita di kuliah online sudah terbentuk. Jadi di kuliah online ini kan lebih challenging, kalau kata dosen-dosen yang sering ngobrol. Lebih challenging karena kita mainnya di manage time, manajemen waktu kita sendiri. Soalnya yang bisa ngingetin kalau ada tugas kan kita sendiri. Seperti itu. Kalau udah masuk ke kuliah offline lagi mungkin udah siap gitu manajemen waktunya. Pokoknya yang perlu disiapin ya itu ya, kayak ngikutin protokol kesehatan, jangan sering-sering
kumpul-kumpul terus, maksudnya kayak ditahan dulu, kita masih ada waktu buat besok kan, maksudnya pokoknya ya ikutin itu aja lah, protokol kesehatan. Ya kayak kita fisiknya lebih harus di. Iya, soalnya kan kebanyakan kalau udah online kita males gerak, males olahraga, jadi itu kita lebih banyak rebahan ngerjain tugas, udah gitu doang. Jadi tuh kayak kita harus persiapin fisik kita gitu. Semangat ya, tidurnya jangan kemalaman, kan udah kebiasaan online nih, terus jadi offline, biasanya jamnya kacau sih. Aku pengennya buat kalian para penonton itu sih, dipersiapkan aja jamnya kayak gitu. Pesannya tuh pokoknya semangat terus buat aku dan buat tonton mahasiswa semuanya. Kita harus semangat walaupun kita daring, maksudnya ini pengalaman juga ya, kalau daring tuh kayak banyak yang enggak dengerin waktu nge-zoom, kayak ditinggal apa ya, mungkin termasuk aku juga kayak gitu, maksudnya bakal lebih baik lagi. Mudah-mudahan kita semua, mau kita daring atau luring, kita ya pokoknya tertib, disiplin, rajin semuanya. Aku pesan aja buat semua orang yang nonton video ini, mahasiswa maupun murid-murid yang nonton, aku berharap kalian itu kalau nanti kuliah offline lagi bersyukurlah, karena kayaknya bakal panjang banget ini corona, soalnya kan nggak tahu juga kan mau selesai kapan. Jadi untuk nanti kalau bisa kuliah offline lagi, ya bersyukur kalian bisa bertemu lagi dengan teman-teman. Tapi jangan menyerah kalau sekarang masih kuliah online, karena kan semangat untuk belajar kalian harus tinggi kalau kuliah online. Like that. Buat kedepannya, ya pokoknya meskipun kita di masa pandemi sekarang ini, kita nggak boleh yang namanya feeling down, terus nggak produktif selama pandemi. Pokoknya kita harus tetap produktif sih, sesuai bidang kita masing-masing. Kalau misalkan aku ya di seni rupa, ataupun aku seniman, dancer, dan apapun itu pokoknya tetap berkarya lah. Jadi di masa pandemi sekarang ini tuh kita nggak yang kekurangan produk gitu. Jadi kita punya produk, kita harus tetap hasilin itu, tetap produktif gitu. Saya berharap sih kuliah offline ini harap segera diadakan. Soalnya apa, dari psikis mahasiswa sendiri tuh kayak gini, misal kita emang dapat kuliah online, kita ringan di biaya hidup di kampus, tapi di sisi lain fisik kayak kesehatan mental dari mahasiswanya sendiri tuh kayak terganggu, misal dari Zoom yang setiap hari, terus tugas yang lebih banyak kan, kita itu lebih pada kesehatan mental tuh perlu dipertimbangkan daripada kita hanya menerima materi dan nilai yang bagus. Itu yang terpenting sih. Dan harapan aku lagi, semoga COVID di Indonesia ini segera hilang dan kita bisa bertemu tatap muka kembali. Pesannya ya, mungkin terus semangat, kita hadapi ini semua bersama-sama, karena ini kan bukan masalah 1-2 orang, tapi kita secara masyarakat banyak ya. Perlu kita saling menjaga satu sama lain, terus menaati protokol kesehatan supaya kita bisa melakukan aktivitas dengan semestinya seperti itu. Yang penting utamakan kesehatan dan kebersihan gitu aja sih. Untuk sekarang tetap jaga kesehatan, untuk yang akan datang tetap jaga kesehatan supaya kita bisa segera ketemu. Pesannya sih ya udah. Bagaimana dong ini? pesannya apa, jaga kesehatan aja sih. Ya udah. Kalau pesannya tetap jaga imunitas, rajin olahraga, karena itu kan juga salah satu aktivitas kita untuk mencegah adanya virus-virus itu. Lalu untuk pesan selanjutnya, walaupun kita tetap online nih, apa-apa tetap online seperti belajar, itu jangan sampai rasa kekeluargaan sama teman itu jadi
hilang seperti itu. Negatif tidak olahraga yang paling cocok itu buat kalau pandemi gitu. Olahraga yang semestinya itu jogging, tetapi kalau ingin bervariasi misalkan itu dibolehkan lah. Yang penting imunitas kita itu dijaga. Tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan, pokoknya harus tetap semangat buat kuliah. Apalagi yang semester maaf tua nih, harus skripsinya harus dikejar biar cepat wisuda. Gitu sih. Harapannya baik buat diri aku sendiri maupun buat teman-teman yang nonton, semoga kita bisa tetap menjaga diri kita untuk tetap positif di apapun keadaannya, apapun yang sekarang terjadi, karena kalau misalnya kita yakin dan kita percaya bahwa kita bisa, itu nanti pasti akan membawa dampak juga buat diri kita maupun buat orang lain. Jadi harus menjaga aura positif dan pikiran yang positif. Tetap jaga kesehatan dan semangat semua, jangan lupa bahagia.